Ya, sementara itu pemirsa, Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Verdi Sambo yang juga menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua kembali menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Dari pemeriksaan kali ini keterangan Putri Chandrawati akan dikonfrontasi dengan keterangan Eliezer, saksi kunci serta Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Ya pemirsa, Putri Chandrawati hari ini diperiksa, memang belum ada penahanan yang dilakukan. Ya, namun belakangan memang mengemuka permintaan kepada kepolisian agar Putri tidak ditahan lantaran memiliki anak berusia balita. Ya, atau hanya dikenakan tahanan kota atau tahanan rumah saja. Ya, usulan permintaan tahanan kota atau tahanan rumah untuk Putri Chandrawati ini bermula, dan benarkah memang saat ini ada isyarat pengistimewaan atau diskriminasi untuk Putri Chandrawati? Ini akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ya, sebelumnya pemirsa, kita akan lihat ini pernyataan-pernyataan mengenai perlukah Putri Chandrawati ditahan ini dikeluarkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Desmond Mahesa, di mana ada pertimbangan anak sehingga penahanan tidak perlu dilakukan. Ya, sementara itu ini juga pernyataan yang juga diutarakan oleh Kak Seto, pemerhati anak. Pemirsa, kita lihat berikut ini. Ini dia pernyataan dari Kak Seto Mulyadi, Ketua LPAI, bahwa keterpisahan dengan orang tua, khususnya dengan anak yang masih kecil, memang perlu menjadi pertimbangan pemirsa. Jadi kebutuhan anak dan pemenuhan hak anak ini kemudian menjadi titik fokus perlunya adanya penahanan atau tidak. Ya pemirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir inisiator tampak di sini, Bang Saur Siagian. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak Caca, Ya. selamat malam pemirsa. Selain itu juga saya sudah bersama dengan Pak Abdul Fikar yang merupakan pakar hukum pidana kita. Selamat malam Pak Abdul Fikar. Selamat malam Mbak. Selamat malam juga. Selain Pak. itu saya juga masih akan dalam proses untuk tersambung ya, supaya saya bisa berbincang dengan Kak Seto, karena pernyataan dari Kak Seto ini juga sangat penting untuk menjadi bahasan saya di Apa Kabar Indonesia malam. Tapi mungkin sebelum saya ke Kak Seto yang nanti masih dalam proses, mungkin saya ke Pak Abdul Fikar terlebih dahulu. Ya. Pak, berikan kita pencerahan secara pakar hukum pidana, Bapak di sini kapasitasnya. Sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang tersebut harus ditahan dan juga pertimbangan tidak ditahan? Karena untuk Bu PC ini sendiri kan banyak yang pengen kenapa tidak ditahan, tapi ada mengatakan kan masih punya anak kecil, bagaimana? Yang pertama, seseorang disangka melanggar hukum yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Nah itu nomor satu itu. Ya. Kalau dia diancam dengan 5 tahun atau tidak 5 tahun, ada undang-undang tertentu yang di bawah 5 tahun tapi juga bisa ditahan. Gitu. Ada yang menyatakan begitu. Nah, tapi ini kan penahanan itu berdasarkan kepentingannya, urgensinya gitu. Nah, urgensinya KUHP ada 3 ya. Takut menghilangkan barang bukti, takut melarikan diri. Satu lagi ya supaya bisa setiap saat bisa dihadirkan. Gitu. Ketika penyidik atau penuntut membutuhkan, dia bisa dihadirkan. Gitu. Nah, jadi tiga hal itu yang menjadi dasar kenapa kemudian dalam tindak pidana tertentu yang mengkhawatirkan, ada 3 kekhawatiran itu, kemudian orang ditahan. Oke, mungkin sebelum saya ke Bang Saur, saya juga tanya kepada Kak Seto yang sudah tersambung bersama saya di sini. Kak Seto, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mbak Caca. Ya. Kak Seto, kalau tadi sudah saya tanya mengenai dari sudut pandang hukum pidana bahwa ternyata ada hal-hal yang menyebabkan seseorang tersebut harus ditahan atau tidak. Kalau dari Kak Seto sendiri sebagai pemerhati anak, sebenarnya apa yang membuat Ibu PC ini memang tidak
tidak semestinya untuk dilakukan penahanan meskipun tersangka. Bagaimana Kak Seto? Iya, jadi mohon semua diluruskan. Jadi usulan ini sudah selama saya usulkan. Pada saat saya waktu itu menjadi salah satu anggota dari Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM, bahwa setiap ada ibu yang mungkin melakukan tindak pidana yang kemudian harus ditahan, manakala sang ibu itu mempunyai bayi di bawah 3 tahun, jadi sekitar ya satu tahun, 1,5 tahun, itu mohon diperhatikan juga masalah bayinya ini. Kan ini Kementerian Hukum dan HAM, hak asasi manusia termasuk manusia yang masih bayi. Jadi apapun juga caranya, tetapi yang paling penting bayi ini masih dalam dekapan sang ibu untuk beberapa saat ke depan, dan manakala itu bisa kemudian dipindahkan, diasuh oleh orang lain yang juga kualitasnya tidak terlalu berbeda, nah mungkin baru bisa dilakukan. Jadi usulan ini bukan hanya kepada kasus Ibu Putri ini saja, tapi dari awal jauh sebelum itu sudah kami lakukan, termasuk ada beberapa kasus ibu-ibu dari ada seorang penjual sayur ya, di beberapa daerah waktu itu juga saya desak untuk dilakukan itu. Mungkin demikian Mbak Caca. Oke. Kalau lah memang jawabannya seperti itu Kak Seto, tapi kenapa ketika dari penyidik sendiri ada perbedaan penahanan untuk tersangka? Ada untuk kasus masyarakat kecil dengan hukuman mungkin tidak terlalu berat, untuk kasus yang dianggap remeh-temeh tapi ditahan, tapi untuk khusus untuk Ibu PC ini tidak ditahan. Itu yang membuat publik mengkritisi. Ini bagaimana Kak Seto menanggapinya? Iya, jadi perjuangan saya untuk hal ini sudah cukup lama ya. Bahkan juga waktu itu saya suarakan pada waktu kasusnya putra atau putrinya Mbak Angelina Sondakh waktu itu juga. Jadi waktu itu juga ada jangan mentang-mentang artis, nanti jangan mentang-mentang ini dan sebagainya. Jadi semua pada dasarnya karena kami juga memahami kondisi psikologis dari bayi. Pada masa-masa awal ini adalah masa kelekatan dengan sang ibu, mohon jangan serta-merta dipisahkan begitu saja. Jadi ini terserah kepada para pakar hukum. Apapun juga yang bisa dilakukan, apakah menyalahi ketentuan hukum dan sebagainya, tapi paling tidak itu adalah jangan terlalu mendadak pemisahannya. Manakala sang ibu sudah harus masuk ke tahanan misalnya begitu. Jadi intinya adalah tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang masih bayi, dan itu juga termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan ini juga amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian Mbak Caca. Kalau dari Bang Saur sendiri setuju tidak sih kalau bahwa ternyata sudut pandangnya seperti itu, bukan hanya untuk Bu PC tapi untuk semua ibu, seluruh ibu yang tersangkakan kasus hukum di sini. Jangan ditahan kalau memang masih punya anak di bawah umur 3 tahun. Setuju nggak Bang Saur? Mungkin kalau seperti pendapat Kak Seto, saya pikir kita bisa pahami. Tetapi Mas Seto juga sadar betul, bukan berarti kalau saudara PC ini kemudian ditahan, kemudian anaknya ini jadi terlantar. Kita nggak tahu ini kan anak dilahirkan dari rahimnya, ataukah anak yang diadopsi, itu kita nggak. Tetapi jangan kita lihat seakan-akan bahwa kalau kemudian si PC ini ditahan, kemudian anaknya diterlantar, bisa. Itu kan soal pengaturan, sama dengan Mbak Putri, kita nggak usah diajari lah. Tidak semua seorang ibu sekarang ini kemudian secara fisik merawat bayi-bayinya. Seorang ibu seperti Mbak Caca, saya nggak tahu profesional, toh itu juga bisa kemudian dirawat orang lain. Tidak, saya kira tidak masuk akal. Cuman begini Kak Seto, kita harus ingatkan memori kita. Bagaimana jahatnya saudara PC ini, bayangkan mengapa misalnya ditahan, kebohongan sempurna yang dilakukan, kemudian tidak bisa dia diperiksa. Dan ancaman yang tertinggi mungkin Bang Pikar di KUHP umum itu adalah 340. Semua guncang hukum kita, tragedi hukum. Nah, sempurna dia merusak barang bukti, menskenariokan. Tiba-tiba ini nggak ditahan. Pertanyaannya adalah tabiat yang dia lakukan merusak barang bukti, menutup-nutupi. Pertanyaannya apakah dia tidak melakukan yang sama? Jadi ini bukan soal gender semata-mata, tetapi kita mau pastikan bahwa anaknya itu tidak akan terlantar.
Ya. Bila perlu kemudian anak itu kemudian dititip di sana, kemudian ada orang memeriksa. Tetapi ini bagaimana rasa keadilan korban? Pak Seto sudah pernah melihat ibunya nggak yang sakit sekarang? Ini juga kita harus seimbang juga. Baik. Jadi jangan kemudian simpati yang baik ini seakan terlantarkan. Tetapi penahanan itu tidak otomatis melantarkan si bayi ini. Dia tetap bisa dikontrol atau kebutuhan dia tetap terpenuhi gitu loh, Mbak. Menarik, menarik. Nanti kita akan bahas poin ini ya. Tapi mungkin disclaimer, kalau saya mungkin walaupun saya kerja ngurus anak Bang. Dari bangun tidur sampai saya tidur malam. Tidur juga masih sama anak. Tapi memang mengenai kelekatan antara ibu dan anak, jikalau kemudian sang ibu ditahan, ini memang haruskah ada assessment? Apakah ketika sang ibu ditahan memang benar-benar sang anak kehilangan atau jangan-jangan ibunya juga tidak mengurus secara langsung ya. Itu nanti kita akan bahas, bahkan juga update perkembangan terbaru langsung dari Barreskrim masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.